pembahasan materi metodologi penelitian mengenai analisis dan penyajian data 2. Berikut pemaparan materinya. Definisi analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan untuk tujuan menemukan informasi yang berguna sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Uji analisis jalur atau path analysis. Metode path analysis adalah suatu metode yang mengkaji pengaruh atau efek langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel yang dihipotesiskan sebagai akibat pengaruh perlakuan terhadap variabel tersebut. Sedangkan menurut Robert tahun 1993, path analysis ialah suatu teknik yang menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung, tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Tujuan menggunakan path analysis diantaranya ialah untuk melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya, serta menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Multidimensional Scaling. Analisis multidimensional scaling atau MDS merupakan salah satu teknik ubah ganda yang dapat digunakan untuk menentukan posisi suatu objek lainnya berdasarkan penilaian kemiripannya. MDS berhubungan dengan pembuatan map untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek lainnya berdasarkan kemiripan objek-objek tersebut. MDS digunakan untuk mengetahui hubungan interdependensi atau saling ketergantungan antara variabel atau data. Sedangkan MDS sendiri dibedakan menjadi dua, yakni multidimensional scaling matrix dan multidimensional scaling non-matrix. Partial least square atau PLS. Partial least square atau PLS merupakan suatu teknik statistik multivariat yang bisa digunakan untuk menangani banyak variabel respon serta banyaknya variabel eksplanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama, karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Menurut Glady dan Kowalski tahun 1986, robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Tujuan partial least square. Walaupun PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif. Dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model atau SIM, karena akan terjadi unidentified model. PLS sendiri mempunyai dua model indikator dalam penggambarannya, yaitu model indikator refleksif dan model indikator formatif. Kanonikal. Analisis korelasi kanonik adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu kelompok variabel independen atau variabel bebas dengan satu kelompok variabel dependen atau variabel tergantung. Hal ini berbeda dengan analisis regresi yang hanya menyertakan satu variabel dependen saja. Tujuan dari korelasi kanonikal secara dasar sama dengan korelasi sederhana ataupun berganda, yakni ingin mengetahui apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel ataukah tidak. Namun berbeda dengan korelasi sederhana. Pada korelasi kanonikal, jumlah variabel dependen dan variabel independennya lebih dari satu, sehingga alat analisis korelasi kanonikal bisa digolongkan pada multivariat. Sekian pemaparan materi analisis dan penyajian data 2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.